Menurut Anda apa mungkin ya, Jampitsus yang itu kalau benar kasus ini ada, yang menyimpan persoalan dalam dirinya gitu loh, ya kan, berani mentersangkakan 3 ya, pimpinan BGN, yang 2 dari angkatan, 1 polisi maupun tentara, tanpa backup sesuatu di belakang dia. Bintang lagi pangkatnya. Ternyata di MBG itu ada maling. Ya kan? Malingnya ditangkap oleh Jampitsus. Febri. Jampitsusnya ditangkap oleh polisi. Lalu yang membersihkan maling-maling di MBG ini nanti siapa? Jadi pertanyaannya, rakyat harus percaya sama siapa? Jaksaan, Kapolri, udah salaman. Panglima udah salaman. Udah nih, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Nah, itu gimana kan kalau dari bahasa diselesaikan politiknya? antar kita kan. Ya diselesaikan antar mereka, salaman lah ya kan. Selesai ya. Meskipun semua orang dengan terang benderang kita bisa lihat, ini bukan proses penegakan hukum. Kalaupun ada hukumnya itu apa istilahnya itu ya, sangat nggak adil bagi rakyat. Kenapa saya sebut tidak adil bagi rakyat? Polisi salah, itu ditangani polisi. Benar ya? Betul. Jaksa salah, ditangani oleh kejaksaan. Tentara salah, ditangani oleh tentara. Kayak kemarin tuh, yang kasus Andre Yunus kan. Tapi kalau kita rakyat yang salah, setidaknya 2 dari 3 itu nanganin kasus kita. Polisi nanganin, jaksa menuntut, kadang-kadang tentara ikut. Gimana adilnya? Tapi bahaya juga Bang, kalau misalnya rakyat salah, kemudian ada pengadilan rakyat. Kan refleksi itu kan udah berulang kali kita lihat. Dulu soal begal-begal itu kan diadili sendiri oleh rakyat kan. Dan akhirnya kemudian kita menyebut tegakkan hukum. Kalau ke rakyat sih hukumnya tegak. Kalau ke mereka selesaikan sendiri. Jadi meskipun Pak Prabowo mengatakan kita kejar koruptor sampai ke Antartika, tapi kalau koruptornya antara kita, ya damai-damai aja. Seperti yang kita lihat sekarang kan. Pertanyaannya kenapa kasus apa ini diserahkan ke kejaksaan? Kan itu pertanyaan. Kita nggak tahu. Karena itu tadi bukan ke Antartika, ini antar kita. Kalau polisi yang salah ditangani oleh polisi, jaksa yang salah ditangani oleh jaksa, tentara yang salah ditangani oleh tentara, rakyat salah, 3-tiganya bisa masuk. Menarik. Ya. Apa yang Anda mau sebut itu negara hukum? Apa Anda mau sebut itu negara yang adil? Ini sistem loh ya. Jangan lupa. Sistem itu. Bahwa tentara nangani tentara itu sistem. Gitu. Jaksa seperti yang kita lihat sekarang, itu sistem, dibolehkan. Polisi dibolehkan. Gitu. Ini sistem. Tapi kan Presiden waktu itu ngomong pidatonya, katanya TNI, polisi itu dengan kejaksaan mereka bekerja untuk rakyat. Ya kan maksudnya kan. Topimu dari rakyat, sepatumu lah itu kan. Iya. Mereka bekerja untuk rakyat. Ya kan? Ya salah satunya adalah kalau rakyatnya salah ya mereka kerjakan proses hukumnya. Tapi pidato ini nggak lama sebelum kasusnya Febri ya Mas Rizky ya? Iya sebelum. Nah ada nggak kaitannya atau mungkin sebenarnya itu udah dikasih kisi-kisi dari Presiden atau seperti apa menurut Bang Rey ngeliatnya? Pertanyaan saya sebetulnya yang bikin terang itu, yang perlu kita bikin terang itu adalah kok bisa ya kejaksaan menangkap 3 orang petinggi BGN dan itu berasal dari 2 institusi yang selama ini tanda kutip ya ditakuti orang. Satu dari tentara, satu dari polisi, yang lain itu sipil biasa kan. Menurut Anda, apakah kejaksaan berani kalau nggak ada backup? Tapi itu kan yang diharapkan oleh rakyat. Kejaksaan harus berani pada siapapun, institusi apapun, Bang. Kalau rakyat itu yang Anda sebut itu menjadi motif bagi kejaksaan untuk melakukannya, mestinya mereka sekarang juga takut untuk menerima kasus ini dan mengembalikannya kepada polisi karena rakyat sekarang minta itu jangan dilakukan. Benar. Tapi ternyata malah dia ya udah berani ngambil kasus untuk megang kasus ini. Nggak ada. Oke, sekarang saya balik pertanyaan. Kalau menurut Abang,
kejaksaan berarti punya nyali yang kuat, ada backingannya di kasus BGN. Makanya itu saya buat dalam bentuk pertanyaan. Menurut Anda apa mungkin ya, Jampitsus yang itu kalau benar kasus ini ada, yang menyimpan persoalan dalam dirinya gitu loh. Ya kan? Berani mentersangkakan 3 ya, pimpinan BGN, yang 2 dari angkatan, 1 polisi maupun tentara, tanpa backup sesuatu di belakang dia. Bintang lagi pangkatnya kan? Iya. Ada. Siapa dia yang paling kuat? Yang paling kuat punya backup di negara ini adalah ya presiden. Apakah Presiden Prabowo yang membackup jaksa ataupun Jampitsus saat itu untuk melakukan pentersangkaan kepada 3 orang itu? Walau alam bisawab. Nah itu yang perlu kita bikin terang. Cuman apakah jaksa berani? Ujung-ujungnya kelihatan seperti sekarang gitu loh, Pak. Oke, iya. Ya, ujung-ujungnya akhirnya kemudian dia pun dibongkar orang. Gitu. Saling serang jadinya. Saling serang. Oke. Maksudnya harusnya presiden juga backup juga dong, begitu ya? Nggak tahu saya. Boleh jadi pada saat itu ada backup, boleh jadi. Tapi setelah itu nggak ada backup lagi kan. Tapi kan Pak Prabowo di satu kesempatan beliau bilang jangan macam-macam dengan MBG, korupsi di MBG harus diberantas. Artinya dengan statement itu itulah kadang-kadang saya melihat Pak Prabowo ini gimana ya melihatnya. Jangan, kan setelah itu seingat saya beliau pidato 1 hari ya, setelah itu beliau mengatakan ternyata di MBG itu ada maling. Iya. Kan unik bagi saya ya. Ternyata di MBG itu ada maling. Malingnya ditangkap oleh jaksa. Kejaksaannya Jampitsusnya namanya FA. Berry kan. Yang sekarang jadi tersangka. Terus nanti yang ngejar maling di sini siapa lagi? Kalau kita serahkan polisi 1.700 SPPG mereka di MBG. Kan sudah ada gantinya, Bang? Pak Kun tadi untuk jadi Jampitsus. Siapa? Pak Kun tadi jadi Bukan. Jampitsus. Kita lihat dulu pernyataan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu mau ngomong apa sih itu maksud saya ya kan? Beliau mengatakan ternyata di MBG itu ada maling. Ya kan? Malingnya ditangkap oleh Jampitsus. Febri. Jampitsusnya ditangkap oleh polisi. Lalu yang membersihkan maling-maling di MBG ini nanti siapa? Jadi pertanyaannya rakyat harus percaya sama siapa? Sebab asumsinya yang membereskan maling di sini itu ya kejaksaan di level manapun kan. Sebab kenapa? Karena polisi punya SPPG jumlahnya 1.700. Yang 1.700 itu membuat presiden bangga. Kan dipuji-puji oleh presiden itu sebagai MBG terbaik lah. Ya kan, bukan hanya MBG, termasuk ikut nanam jagung. Dan karena itulah kemudian presiden mau kasih bintang penghormatan. Bukan karena mereka nangkap koruptor, bukan karena mereka nangkap begal, bukan karena mereka nangkap ini itu, bukan karena mereka nanam jagung. Oh, karena kata presiden adalah membantu untuk ketahanan pangan Indonesia. Pangan. Itu diapresiasi sekali oleh presiden. Jadi polisi salah satu ekspertasi mereka itu ketahanan pangan. Maka jangan kau berpikir polisi itu menaikkan tingkat popularitas dan juga kepuasannya karena mereka nangkap penjahat. Karena di mata presiden tuh Anda bagus karena Anda nanam jagung. Tapi kalau tadi ngelihat penjelasannya Bang Rey gitu ya, yang ngurusin korupsi ditangkap jadi tersangka gitu, terus nggak ada yang KPK gimana? KPK tuh gimana? Tunggu sampai nanti kita ke situ ya. Jadi setelah itu ditangkap, ya kan, kita menyebut tadi yang beresin MBG ini nanti siapa? Sebab kalau kita berharap polisi, mereka bagian dari pelaksana MBG. Kan asumsi yang paling dasar itu adalah kalau Anda melakukan pengawasan, ya pengawasannya di eksternal, bukan di internal kan. Gitu loh kira-kira itu ya. Nah, yang mengawasi kemungkinan adanya maling yang disebutkan oleh Pak Prabowo itu adalah kejaksaan dalam hal ini, nggak ada yang lain. Bagaimana dengan KPK? Itu tadi ya. KPK jauh-jauh hari udah mengatakan nggak masuk ke MBG. Kan mereka bilang itu. Kenapa dia nggak mau masuk? Ya, nggak tahu. Ya, kan? Saya tidak tahu persis. Tapi yang bisa kita katakan, ketua KPK kan polisi. Jadi muternya ke situ-situ lagi. Oh. Aduh. Susah ya.
Susah. Aduh. Ya. Apalagi sekarang udah damai kan kemarin di konferensi pers kejaksaan, Kapolri, udah salaman. Panglima udah salaman. Udah nih, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Nah ya itu itu gimana kan kalau dari bahasa diselesaikan politiknya? antar kita kan. Ya diselesaikan antar mereka, salaman lah ya kan. Selesai ya. Meskipun semua orang dengan terang benderang kita bisa lihat ini bukan proses penegakan hukum.